السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Sadaqallahul Azim. Setelah selesai suratul Balad, kita lanjutkan dengan suratul Syams yang diturunkan sebelum hijrah, disebut surah Makkiyah, 15 ayat, 54 kalimat, 247 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Demikian pembukaan surat Syams. Allah memerintahkan kepada tiap orang yang beriman untuk memperhatikan apa saja yang jadikan oleh Allah di atas alam. Di dalam ayat ini Allah mengatakan wasyamsi, kata Allah, demi perhatikan, kata Allah, matahari, waduha, kata Allah, dan apa saja yang bersinar pada saat itu. Allah memberikan satu nikmat yang besar kepada kita, yaitu sinar matahari. Dengan adanya sinar yang diberikan oleh Allah kepada kita yang tidak ada tara bandingannya. Orang-orang mengatakan profit untuk kebutuhan tulang kita semuanya. Makanya Allah mengatakan tiap Allah bersumpah apa kita diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan. Surah Nas kita perlu. Tiap kali Allah bersumpah dengan apa saja makhluk yang dijadikan oleh Allah, segala buatan Allah tidak ada yang sia-sia. Makanya di dalam surat Tasyah langsung Allah mengatakan wasyamsi, kata Allah, demi perhatikan matahari dan apa saja sinar yang diberikan oleh Allah pada saat waduha, kata Allah, dan pada saat dia bersinar. Kemudian apa yang kedua? Wal qamar. Kemudian Allah mengatakan demi perhatikan bulannya. Allah mengatakan idza tara, kata Allah, kalau dia sudah mengikuti atau mengiringi. Wan nahari idza jalla. Kemudian yang ketiga Allah mengatakan demi perhatikan siangnya, kata Allah, kalau sudah mulai terang benderang. Apa saja segala yang dijadikan oleh Allah di atas semua merupakan tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Makanya Allah menyuruh kepada kita perhatikan mataharinya. Orang yang beriman yang selalu melihat segala apa saja yang dijadikan oleh Allah.
Tidak boleh kita bodoh-bodoh melihat biasa ada matahari. Perhatikan apa yang diberikan oleh Allah untuk kita semuanya. Wan nahari idza jalla. Allah mengatakan demi perhatikan siangnya, kata Allah, kalau sudah terang benderang luar biasa. Segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita pada tiap perubahan waktu. Makanya Allah selalu bersumpah munakal wal qasam supaya kita perhatikan betul. Makanya Allah mengatakan siapa orang yang pandai, bukan orang yang memiliki gelar S3. Allah menyebutkan dalam Al-Quran orang yang pandai, kata Allah, siapa saja yang selalu ingat, siapa saja yang selalu menyebut nama Allah, yaitu ulul albab. Allah menyebutkan dalam Al-Quran alladzina yadhkuruna, siapa saja yang selalu ingat kepada Allah. Qiyaman, kata Allah, sambil jalan-jalan melihat segala macam ini. Wa qudan, sampai dalam keadaan duduk dan dalam keadaan berbaring. Setelah itu lebih tinggi apa kata Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis, dan mereka, kata Allah, memperhatikan apa segala yang dijadikan oleh Allah diperhatikan dengan baik. Orang kalau sudah teliti dan memperhatikan akal keluar kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan, tidak ada yang kamu jadikan yang semua buatan Allah istimewa. Makanya Allah mengatakan wasyamsi, perhatikan itu matahari. Allah memberikan satu kebutuhan yang besar dan gratis, tidak pakai bayar. Orang mengatakan provitamin D itu baru setetes ilmiah, itu masih banyak rahasia yang akan diberikan oleh siapa saja orang-orang yang mau meneliti. Dan Allah berjanji dalam Al-Quran sanurihim ayatina, nanti kata Allah kami akan tunjukkan kepada mereka segala tanda-tanda sampai, kata Allah, yang ada di ufuk yang akan dibuka asal meneliti. Dan ini budu-buduan tidak bisa. Perhatikan selidik kono. Allah mengatakan wasyams, perhatikan materinya. Apa kata Allah? Wadah, dan apa saja, kata Allah, yang terjadi pada saat terutama di waktu duha. Makanya baru sekarang temukan apa sinar paling bagus pada jam-jam sekian ini. Rasulullah mengatakan dalam anggota badan kita ada 360 ruas. Sekat saja, dan tiap tulang itu perlu kita ya apa kita krek. Dan ini foto apa? Kretek tak balik. Orang bangun tidur kerak. Enak. Apa terima kasih sama Allah. Rasulullah mengatakan dengan kamu mengerjakan sholat duha, yaitu, kata Rasulullah, tanda terima kasih siapa saja yang diberikan oleh Allah. Kemudian apa kata Rasul? Dia menjaga sholat duha walaupun 2 rakaat. Itu tanda syukurmu sama Allah. Anas bin Malik masih kanak-kanak sudah diingatkan oleh Rasulullah, wa sholli salat duha. Rasulullah mengatakan biasakan kamu salat duha, fa inna salat itu salatnya orang-orang awabin, orang-orang ahli taubat pada masa dulu. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, terserah. Makanya Allah mengatakan wasyams, pada saat kamu diberi oleh Allah sinar tidak bayar. Coba kita gedok di sinar gratis. Ya Allah, dia Allah memberi segala macam siap, dan semua, kata Allah, tidak pakai bayar. Cukup kamu laksanakan perintah Allah, tambah oleh Allah nikmatnya. Wasyamsi wadduha, demi perhatikan, kata Allah, dan apa, kata Allah, sinar yang diberikan untuk kita. Wal qamari idza tala, kemudian bulannya, kata Allah, kalau sudah mengikuti, mengiringi. Setelah hilangnya matahari keluar bulan, Allah menyebutkan la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Allah mengatakan tidak mungkin, kata Allah, matahari akan dari bulan malam, dan tidak akan, semua itu berurutan. Begitu yang satu hilang diganti, dan semua itu nikmat, tidak ada yang tidak nikmat. Kemudian Allah mengatakan wanar, perhatikan siangnya, kata Allah, idza jalla, kalau sudah mulai terang sampai Allah memberikan sinar yang panasnya luar biasa. Walaili idza yaghsha, demi perhatikan udara malam, idza yaghsha, kalau sudah menyelimuti. Diselimuti apa tujuannya? Supaya kami bisa istirahat. Allah mengatakan wa ja'ala al-laila sakana, dia Allah menjadikan udara malam sakana supaya orang bisa tenang istirahat. Kalau malam dibuat seperti siang panas, tidak bisa kita tidur lama. Walail, perhatikan apa yang terjadi pada malam hari, tidak ada orang tahu. Allah mengingatkan, silakan kalian gunakan. Kemudian apa kata? Gunakan sebagian di waktu malam untuk bangun. Allah mengatakan di waktu malam bangun. Terserah sama kamu. Allah mengingatkan kepada Rasulullah, nisfu, boleh separuh malam.
atau kamu kurangi atau kamu tambah. Dan Allah berjanji, siapa saja yang terbiasa bangun malam, apa jaminan Allah dalam Al-Quran? Inna sanulqi alaika, nanti kami akan berikan satu karya yang besar di waktu malam itu. Di waktu orang dalam keadaan tidur, bangun. Allah mengatakan, tatajafa, mereka merenggangkan pinggangnya, berdoa kepada Allah. Walail, tiap waktu dari mulai kalimat wasyamsi, semua ini rahmatnya gede-gede. Sampai di waktu malam Allah mengatakan, walaili idza yaghsha, demi perhatikan malamnya kata Allah kalau sudah menyelimuti. Kemudian ayat lanjutannya Allah mengatakan, wassama, demi perhatikan langitnya, dan apa saja yang dibangun oleh Allah demikian kokohnya. Di dalam ayat yang lihat Allah membangun tanpa ada tiang sama sekali. Bi ghairi amadin, tanpa ada tiangnya sama sekali. Di dalam ayat yang lain, asalnya langit sama bumi jadi satu. Fafataqna akan dipisah sama Allah. Seret. Sampai pada jarak tertentu, Allah mengatakan langit berhenti langitnya. Tidak pakai tiang. Tak pakai tiang, tak pakai apa-apa. Makanya Allah mengatakan, lihat itu buruk. Allah mengatakan, pada saat dia membuka dan pada saat dia menutup, tidak ada yang bisa menahan itu buruk supaya tidak jatuh ke ilar rahman kecuali Allah. Teori manusia, kalau ada batu dilemparkan jatuh, katanya kena gravitasi bumi. Kenapa burung tidak kena gravitasi bumi? Dan kenapa langit tidak kena gravitasi bumi? Kalau ada batu dilemparkan, tiba kena daya tarik bumi gravitasi. Loh kenapa burung tidak? Seret mudah mana? Apa tidak kena gravitasi bumi? Siapa yang bisa menjawab? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, tidak ada yang bisa menahan langit dan burung tidak ilar rahman, kecuali dia Allah yang ar-Rahman. Kalau suatu saat Allah menjatuhkan, habis semuanya. Udah tiangi. Di mana tiangnya langit? Bi ghairi amadin, tanpa tiang sama sekali. Allah menyuruh berhenti. Mandek. Tarona, kata Allah, kamu bisa sama sekali tidak ada tiang. Allah mengatakan wal ardi wa mata, dan bumi, kata Allah, dan apa saja yang dihamparkan dan apa yang dikeluarkan oleh Allah dari perut bumi. Allah menyuruh kepada tiap orang yang beriman, perhatian betul segala yang dijadikan oleh Allah, baru nanti akan keluar ilmu besar. Mutiara ilmu akan diberikan oleh Allah untuk orang yang suka memperhatikan. Tapi ini budu-buduan tidak bisa. Allah mengatakan wal ardi wa ma taha, Allah mengatakan demi perhatikan dan apa saja kata Allah yang dihampar dan apa yang dikeluarkan oleh Allah dari perut bumi. Kemudian pada ayat yang ketujuh, setelah Allah menyuruh ini semua, baru Allah menyuruh kepada kita wa nafsin, perhatikan jiwa yang ada, nafs yang ada dalam jiwa kita ini. Allah menyuruh, sudah lihat semuanya, langit bumi, sekarang dirimu. Allah mengatakan wa fi anfusikum, jiwamu, kata Allah, masa kalian tidak memperhatikan? Allah menggunakan kalimat an-nafs, wa fi anfusikum, jiwamu, kata Allah, dirimu, masa kalian bukan tentu untuk perhatikan yang betul. Wa nafsin, perhatikan jiwa. Wa masa, dan apa saja yang sudah sempurnakan oleh Allah. Kalau sudah sempurna, dia Allah memberikan ilham kepada jiwa, nafsu. Makanya dimulai dari tahap yang pertama, nafsunya masih rusak, yang masih bejat, yang disebut amarah. Nafsu ini bertahap, bertingkat-tingkat. Kalau masih rusak, orang yang masih perbuatannya tak karena apa, masih bejat, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, innan nafsa la amar, sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong orang untuk berbuat, menyuruh orang berbuat yang tidak baik. Sudah lama-lama mulai ditata pelan-pelan, mulai sholat, mulai ngaji, mulai zikir, sampai naik lebih bagus. Yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, fala uqsimu bin nafsi, demi perhatikan, kata Allah, saya tidak boleh dengan adanya jiwa lawam yang sudah mulai mencela diri. Wis apik saya kepreset, ya opo sih, tatut wae mbek kanca iki. Lu sudah berusaha tapi masih banyak setannya ini yang mempengaruhi. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, fala uqsim, tidak boleh celah, biasa namanya orang. Makanya Rasulullah mengatakan, kullu bani adama khata, semua anak Adam kata selalu dan selalu jangan putus asa, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah yang cepat-cepat. Memang ini proses. Dari mulai nafsunya masih rusak, yang disebut amarah, mulai naik, mulai jalani apa saja yang diperintahkan oleh Allah pelan-pelan, tidak bisa langsung. Rasulullah ngajari sahabat juga satu-satu.
Pada saat ini apa yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja orang yang berbuat baik, Allah akan menunjukkan buahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat ditanya tentang ayat lahumul busyra fil hayatid dunya wa siapa saja orang yang beriman kepada Allah di dunia, Allah memberikan busyra, kabar gembira. Dari semua amal yang dikerjakan ditunjukkan buahnya. Berupa apa? Ru'ya saleh, mimpi yang hak. Jangan dianggap bunga tidur, bodoh orang yang mengatakan begitu. Itu busyra apa? Rasulullah mengatakan ru'ya saleh, mimpi yang hak, kata Rasulullah, ya Allah, yang dilihat oleh orang muslim atau orang mimpi buat dia. Makanya Rasulullah setelah ngajari tiap pagi dikontrol, tadi malam kami apa? Dibimbing oleh Rasulullah. Wa nafsin, ini proses penting ini, jiwa ini. Orang cuma memperhatikan apa? Jasmaninya atau rohaninya, an-nafs tidak diperhatikan. Wa nafsin, Allah mengatakan perhatikan apa kata Allah, kalau sudah sempurnakan sampai malam yang kedua, Allah menunjukkan lewat mimpi. Cuma tidak boleh dibuka sembarangan, karena itu sirullah, rahasia Allah. Tanyakan sama ahlinya. Allah mengingatkan lahumul busyra, siapa saja orang yang beriman. Nabi pun sama prosesnya. Rasulullah, apa yang bakal terjadi besok malam sudah tunjukkan dalam mimpi persis kejadian. Dan semua orang, Rasulullah waktu ditanya ru'ya saya, mimpi yang akhir zaman, kata Rasulullah, mimpi dari umatku 40 sampai 70% daripada wahyu kebenarannya. Itu tahap yang kedua. Sudah naik yang ketiga, yang disebut nafsunya mulhamah, ya ini. Allah mengatakan wa nafsin wa ma sawa. Perhatikan kata Allah, jiwa. Ini tahapnya siapa saja yang melaksanakan apa saja yang diperintahkan, fa'alhama, Allah memberikan ilham, ada bimbingan, bisikan lembut. Rasulullah mengatakan lama, ada bisikan malaikat, ada bisikan syaitan. Orang yang kafir setannya yang kuat. Yuhi ba'dhum ila, siapa saja kata Allah, orang-orang kafir setan juga memberi wahyu. Wahyu itu bisikan halus. Zukhrufal qawli ghurur, tapi tipuan. Orang yang beriman, falhama, Allah memberi ilham. Rasulullah mengatakan lammatul malak, ada bisikan itu jiwa. Seorang datang pada Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan saya satu pelajaran yang saya tidak tantang sama orang lain. Rasulullah mengatakan, apa saja yang akan kamu kerjakan, tanyakan hatimu, tanyakan jiwamu. Rasulullah mengatakan, walaupun orang-orang memberikan fatwa apa saja, tapi kalau hatimu ragu, tinggal yang betul itu hatimu. Walaupun itu yang perlu dijaga, diasah betul. Itu kalau sudah bersih, fa'alhama, Allah memberi ilham. Berupa apa? Bisikan, bukan telinga ini, dengan telinga batin. Makanya Allah mengatakan orang kafir itu bukan matanya, bukan telinganya yang buta, telinganya dengar. Allah mengatakan khatamallahu, dia Allah menutup hatinya dulu juga, kemudian apa? Baru penglihatannya, baru terus pendengaran, terus merambat kemana-mana. Fa'alhama, Allah memberi itu bimbingan. Itu tingkat yang ketiga. Segala yang akan dikerjakan ada tuntunan. Rasulullah mengatakan lammatul ma, ada bisikan dari malaikat sampai Allah mengatakan, langsung Allah mengajarkan apa? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wattaqullah, jaga takwa. Siapa yang bertakwa, Allah akan mengajarkan ilmunya langsung. Tidak melalui proses malaikat bisa. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wattaqullah, siapa saja yang betul-betul bertakwa kepada apa? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, nanti Allah akan mengajarkan langsung, kata Allah, ilmunya kepadanya. Jadi bukan cuma Rasul, semua bisa, orang-orang yang beriman. Tapi ada tahap-tahap tertentu. Fa'alhama, Allah memberikan bimbingan ilham. Kemudian sampai fase yang keempat yang disebutkan oleh Allah, nafsunya sudah mutmainnah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul, wahai jiwa yang sudah tenang. Kalau sudah begini, mata hati sudah mulai terang. Nurul basirah, apa saja yang ditunjukkan oleh Allah mulai kelihatan. Tidak boleh dibuka sama orang. Allah menyebutkan dalam surat At-Takatsur, kala, kata Allah, jangan sampai kalian terlena oleh dunia. Lau ta'ala, andaikan kamu sampai pada ilmu yakin betul kepada Allah ilmunya, latar pasti bisa kelihatan surga neraka. Sahabat banyak yang bisa begini. Pada suatu pagi Rasulullah ketemu seorang pemuda, anak masih muda belia, yang bernama Harithah bin Malik Al-Ansari, anak masih muda belia.
Orang sekarang diajari tidak percaya. Mosok, ya memang dia buta. Orang buta di masjid ono petang, ya wis, buta. Kita ini buta, Rasulullah yang lihat. Segala apa saja yang diterangkan oleh Rasulullah. Ini anak masih muda. Pagi Rasulullah tanya, "Kaifa asbata?" Ya, apa keadaanmu pagi ini? Dia mengatakan, "Sekarang saya beriman." Rasulullah mengatakan, perhatikan kalau bicara. Banyak orang mengatakan beriman. Apa buktinya iman? Kalau kita ditanya, apa kita? Saya beriman. Allah, apa tandanya iman? Anak masih muda loh ini. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Azabat nafsi anidunya." Saya sudah mulai merasa bosan, jenuh dengan dunia. Ini tok dunia. Oleh karena itu kalau malam biasa bangun malam, dan kalau siang selalu puasa sunat. Dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya kalau ndang itu ka'anni bi'ar, seakan-akan saya bisa melihat ars baris zahir jelas." Itu ketok iki. Sampai kelihatan ars, dan saya kelihatan orang di surga itu sambang menyambang, dan saya kelihatan orang di neraka jerat-jerit. Anak masih muda. Nah, yang saya kira cekel anget terus pada hari ini. Lalu ngombe obat PE. Dianggap stres. Ini yang diajak gue bicara guru besar Rasulullah. Saya kelihatan orang di surga sambang-sambang, dan saya kelihatan orang di neraka jerat-jerit. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Lau ta'lamuna," andaikan kamu sampai pada ilmu yakin, laka pasti kamu bisa melihat neraka jahim. Umar bin Khattab dia mengatakan, saya kalau sudah berdiri setepi Allah tunjukkan di mana pasukan lawan itu kata kafe. Begitu selesai sholat, kemudian Umar mengatakan, "Di sini tempatmu, nanti musuh akan nyerang dari sini." Kemudian orang-orang tanya, "Ya, dari mana kamu tahu?" Allah menunjukkan kepadaku di waktu saya. Semua kelihatan. Kenapa? Fisabilillah, ini jalan Allah. Begitu takdir dibuka hijabnya. Ketok. Musuh di mana negaranya? Dari sini. Dari atas mimbar Umar khutbah. Tahu-tahu tengah-tengah khutbah memerintahkan kepada pasukannya, "Ya Sariyah, wahai pasukan, mundur semuanya ke gunung." Orang-orang bingung. Iki ceramah ngongkon mundur ya apa? Setelah selesai orang tanya kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, kamu tadi tengah-tengah ceramah nyuruh orang." Kata Umar dari mimbar, "Saya tunjukkan oleh Allah pasukan yang saya kirim sedang dalam keadaan terdesak." Dari atas mimbar. Ini negara lain. Dia di Madinah, di negara lain. Suruh mundur. Dan semua pasukan begitu mereka kembali tanya apa, semua mereka mengatakan dengan suara Umar, "Iki sik balak-balik cilik gedhekno, iki ndak ngerti. Iki kok gedhekno cilik maneh." Umar bin Khattab ke kota Madinah sampai suaranya bisa terdengar tempat lain. Pada saat itu begitu mereka sampai atur siasat di gunung, nyerang menang kembali. Kemudian pada saat apa itu? Semua tentara dalam keadaan kita, kalau dalam keadaan kita dengar perintah dari Umar. Fa'alhama. Ini fase yang ketiga ini. Wanafsin. Kalau sudah mulai sempurna, makanya harus ada orang yang bisa membimbing. Rasulullah sebagai seorang guru, apa saja yang terjadi kepada sahabat setelah diajari dari Colo, dibimbing oleh Rasulullah. Dan ada fasenya, ada tahapannya. Dari mulai masih rusak, kemudian mulai menata, memperbaiki diri. Naik tiap yang kedua, Allah menyebutkan apa? Yang disebut lawam. Si suka balik-balik ke preset, lu kenceng maneh, mehgok maneh, katut, bikwong maneh. Sampai yang ketiga, mulama. Kemudian baru yang keempat, Allah menyebutkan, kalau sudah begini, jiwa itu sudah datang. Berzikir kepada Allah, adem ayem. Allah mengingatkan dalam ayat, wa nafsin wa ma. Perhatikan kata Allah satu juga, kalau sudah sempurnakan oleh Allah, dia Allah memberikan ilham. Fujur, mana perbuatan yang fajir, yang tidak baik. Wa taqwa, dan mana perbuatan takwa. Segala sesuatu ada furqan dalam jiwa. Ada. Jangankan manusia, kucing, binatang ada. Apalagi kita yang paling sempurnanya makhluk. Kucing kono banteng, kasonekan. Tenang tuh, aku tak nyolong kok. Tapi kalau dia curi, walaupun teri satu, saben ono wong dikirim. Pengen kelaku. Iki wis korupsi, guyu-guyu, nyolong, mimpin rapat, jangan ada yang korupsi yo. Kucing isi nek ngono iku. Makanya manusia kalau sudah jahat, Allah mengatakan kal an'am, bal
itu akan jauh lebih hebat dari binatang kalau sudah berbahaya. Ngerasa dengan salah, kucing kono. Begitu dia curi jelek. Tiap ada orang jalan jelek, kenapa? Nyolong aku ini. Nek menungso sik pinter sinetron. Wis nyolong korupsi gede-gedean, ya sik guyu. Iso. Kucing nek sing iso guyu dek wedi dek. Saben ana ngeliat didelok, pas erune aku nyolong. Fa'alhama, Allah memberikan ilham. Siapa saja orangnya, dia Allah akan memberikan apa kata Allah? Fujura, mana perbuatan yang baik, wa taqwa, dan mana perbuatan yang tidak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Didamat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi qouli azza wa jalla qad aflaha man zakka. Setelah itu Allah menyebutkan, Allah mengingatkan qad aflaha man zakka. Sungguh kata Allah untung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Jadi mulai tata pelan-pelan Allah menyebutkan tingkatan sampai pada ayat yang ke-9 Allah mengatakan untuk siapa saja orang-orang yang mau membersihkan jiwa. Rasulullah mengatakan aflahat nafsun zakka Allahu alaihi. Untung kata Rasul siapa saja orang yang hatinya dibersihkan sama Allah. Tidak melihat Abdullah bin Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marra bi hadhil ayah wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwa waqafa thumma qala Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha. Tidak melihat Abdullah bin Abbas yang berkata biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah membaca sampai pada ayat ini, sampai pada ayat wa nafsin wa masa, Allah mengatakan demi perhatikan jiwa kata Allah. Kalau sudah sempurnakan oleh Allah, kemudian Allah memberikan petunjuk. Semua diberikan petunjuk. Cuma banyak kita tentang petunjuk ini. Sebenarnya tiap orang ada jiwa yang baik itu ada. Cuma kadang-kadang iya jari ini oleh yang ada dan mati tentang. Pada saat ayat ini turun, langsung Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwa, ya Tuhan berikan kepada jiwaku perasaan takwa, selalu terjaga itu takwa. Minta kepada Allah. Ayat ini turun, Rasulullah tiap baca itu berhenti berdoa sama Allah. Kalau sudah ayat-ayat tentang neraka, berhenti minta mudah-mudahan selamatkan dari. Pada saat ini Allah mengatakan, semua jiwa Allah berikan petunjuk. Minta petunjuknya. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah? Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Tuhan, berikan kepada jiwaku ini takwa. Apa saja yang akan kita kerjakan, mudah-mudahan dibimbing sama Allah. Kamu sebagai wali, pemimpin, dan maula dan pelindung daripada jiwa ini. Wa khair, dan kamu ya Allah sebaik-baik yang membersihkan. Didamat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu falhamaha fujuraha wa taqwaha qala Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Tidak melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah pada saat membaca salat dia Allah yang akan memberikan siapa saja akan diberikan mana perbuatan baik dan mana perbuatan tidak baik. Fa'alhama, ada bimbingan ilham langsung. Ayat ini turun, Rasulullah berhenti, kemudian apa doa yang beliau panjatkan? Allahumma ati nafsi taqwa, ya Tuhan berikan kepada jiwaku ini perasaan takwa. Mudah-mudahan tetap dijaga. Minta sama Allah, ya Tuhan berikan kepada jiwa nafsu ini takwa. Kemudian apa? Wa zakiyah, dan bersihkan hati ya Allah dari segala penyakit syirik, apa saja penyakit yang membahayakan. Anta khair, kamu sebaik-baik yang bisa membersihkan. Anta waliyuha, kamu sebagai wali dan maula daripada jiwa ini. Yang di dalam kita tidak bisa nyetir kalau sudah diatur sama Allah. Tak bisa. Falhama, orang yang beriman apa saja perbuatan ada bimbingan dalam diri. Yang tidak boleh dibuka-buka, kenapa? Itu rahasia Allah. Kecuali kalau memang tujuannya kebaikan, baru Allah mengingatkan dalam ayat fala dia Allah memberikan apa mana perbuatan yang tidak wa taqwa kata Allah dan perbuatan. Makanya Rasulullah minta ati nafsi takwa, berikan kepada jiwaku ini takwa. Mudah-mudahan tetap dijaga sama Allah. Menghadapi situasi seperti ini
Tidak bisa kita tanya sama Ustadz Kiai kabeh dalil dewi-dewi. Tanya sama hati. Zaman Rasulullah, orang tanya sama Rasulullah, ajarono saya. Dan saya tidak akan tanya Rasulullah apa saja yang akan kamu kerjakan. Tanyakan hatimu. Kenapa? Hati ini fitrah. Walaupun orang-orang memberikan fatwa, tanyakan hatimu. Orang kalau selalu berzikir, mendekatkan diri sama Allah, jiwanya ini tambah kuat nanti. Fa'alhama, Allah memberi bimbingan. Segala yang mau dikerjakan ada bimbingannya. Mana yang tidak baik, mana yang baik, Allah selalu memberikan petunjuk kepadanya. Allah mengingatkan. Setelah itu pada ayat yang ke-9 baru Allah mengatakan qad aflaha man zakka. Sungguh kata Allah untuk siapa saja orang-orang yang zakah, yang berusaha untuk membersihkan jiwanya. Ditoto. Dari mulai nafsunya masih amarah, kemudian naik lagi lawamah, naik lagi mulhamah, kemudian mutmainah, kemudian baru lebih tinggi lagi apa? Radiyah, sudah ridho. Orang-orang yang dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul, wahai jiwa yang sudah, apa kata Allah? Irji, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyah, dalam keadaan sudah puas. Makanya Allah memuji para sahabat, mereka itu orang-orang yang diridhoi sama Allah. Dipanggil oleh Allah, kembalilah kepada Tuhan. Nafsunya sudah raja, ridha, apa saja yang diberikan oleh Allah sudah senang dia terimanya. Kemudian lebih tinggi marziah, dan Allah selalu ridha kepadanya. Sampai tingkat sudah nafsunya sudah kamaliyah, kesempurnaan. Allah mengatakan, perhatikan jiwa kalau sudah sempurnakan, fa'alhama, semua orang ada ilhamnya. Cuma banyak kita tentang. Kita banyak belajar bahasa zahir, tidak ada yang belajar bahasa batin. Segala bahasa yang diberikan oleh dalam jiwa ini tidak ada yang dipelajari. Segala macam bahasa Arab ini bisa begitu sir yang ada dalam jiwa, padahal jauh lebih besar. Makanya Allah mengatakan, wasi dirimu itu perhatikan, kamu itu hebat. Kita lihat sinyalnya handphone ngerti. Kenapa sinyal dalam diri tidak ngerti? Mosok kalah lebih kecoa. Begitu ada apa-apa, tek-tek antena melaku. Parabola, coa. Allah memberikan jauh lebih hebat dari apa segala yang ada dalam jiwa kita. Cuma kini tidak ngerti. Aku kerosok. Genah, loro, ibu kerosok. Apa rasa itu? Yang dirasakan tiap orang, semua diberi oleh Allah. Cuma tidak diasah, tidak mau belajar. Yang dipelajari bahasa zahir ini. Bahasa yang besar yang ada dalam tubuh. Apa Allah menyebutkan dia? Siapa saja orang yang berzikir, apa saja yang disebutkan oleh Allah dia? Innam, orang yang beriman hanyalah ada kasar makufah, ada wajilat, ada getaran dalam dia. Itu rahasia besar. Apa ya kok redep? Kayak jantung lemah ya. Dianggap jantung lemah. Suudzon bi Allah Ta'ala. Sudah naik lebih tinggi, taksyair, kata Allah, bulu roma orang yang beriman. Itu semua sinyal yang diberi oleh Allah untuk kita. Dari mulai dalam mimpi sampai dalam nyata diberi sama Allah. Karena tidak mau belajar, saya dipelajari bahasa zahir, ya sudah. Allah menyebutkan qad aflaha man zakka. Untuk kata Allah, siapa saja orang-orang yang berusaha untuk membersihkan, sampai kata Allah betul-betul kena kepala Allah, wa qad khaba, dan rugi dan kecewa orang yang mengotori dirinya. Hatinya dikotori dengan perbuatan yang tidak baik, sudah sampai jadi keruh. Allah marhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.